Ade. Dengan sirup ini malah membunuh masa depan anak kami. Sampai sekarang kami masih mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ini pemerintah nggak ada pertanggungjawabannya. BPOM hanya seolah-olah industri farmasi yang dikambing hitamkan. BPOM dengan Kemenkes ini kurang harmonisasi kan gitu. Sampai anak saya meninggal, belum ada obatnya. Masih ingat kasus gangguan ginjal akut yang menewaskan ratusan nyawa anak tak berdosa akibat keracunan obat demam setahun lalu? Hingga kini kasusnya belum sepenuhnya tuntas dan masih jauh dari harapan keluarga korban. Bahkan keluarga yang anaknya masih dalam perawatan harus berdarah-darah, berjuang sendiri demi memulihkan kondisi anaknya. Padahal beberapa pihak menemukan adanya indikasi kelalaian dari sejumlah pihak dalam tragedi ini. Mengapa pemerintah terkesan alot menunaikan kewajibannya? Simak buser investigasi. Korban gagal ginjal akut menuntut keadilan. Saksikan yang lengkap ya. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal alias gangguan ginjal akut misterius yang menimpa sebagian anak Indonesia masih menyisakan persoalan serius sampai detik ini. Septiani Juwitasari, kehidupannya kini berubah drastis. Sehari-hari tenaganya tercurah penuh untuk anak sematawayangnya Alvaro Sulu yang kini masih menjalani perawatan ekstra karena mengidap gangguan ginjal. Hampir 1 tahun, keceriaan anak 4 tahun ini terganggu. Bukan karena derita penyakit, melainkan salah minum obat. Satu hari itu masih anget-anget biasa dulu. Nah, malamnya itu udah mulai panas tinggi. Malam itu juga saya bawa ke rumah sakit kan, IGD terdekat, dan dikasih obat paracetamol. 3 hari nggak turun-turun juga panasnya. Akhirnya Alvaro dibalik lagi disuruh periksa darah. Jam 1 siang itu udah pipis terakhir. Besoknya itu udah nggak pipis lagi. Dokter periksa klinis Alvaro, tangannya gitu, mukanya segala macam. Ternyata ada pembekakan. Hasilnya ini Alvaro kreatinnya, uriumnya tinggi sekali dan Alvaro itu kena di gagal ginjal akut. Dikumpulkan semua orang tua kan, obat-obatnya semua. Ternyata obat-obatan paracetamol itu yang kita konsumsikan sama semuanya. Alvaro itu dapat obat ini kami diresepkan dari dokter, bukan dari kita beli sendiri. Alvaro memang berangsur membaik, tapi efek jahat zat beracun itu berdampak buruk bagi pertumbuhannya. Alvaro itu udah bisa jalan, udah bisa bermain gitu kan, main sepeda apa segala macam gitu. Nah sekarang Alvaro kembali lagi kayak baik gitu, belajar berjalan lagi kayak gitu. Matanya kemarin tuh Alvaro kan bagus ya melihatnya. Nah sekarang itu kayak dia tuh kayak nggak tahu dia melihat mungkin buram gitu. Jadi kupingnya pun dia kena juga. Sebelah kanan itu kemarin Alvaro kan pernah juga ke poli ya. Diperiksa itu sebelah kanan itu yang bermasalah. Jadi dibantulah sebelah kiri. Pilu, keceriaannya terampas oleh sebuah kebijakan teledor, membuatnya harus menjalani serangkaian pengobatan yang menyakitkan di usia belia. Iya, sangat rumah sakit. Ade. Semangat Alvaro yang ingin sembuh inilah yang membuat Septiani tidak punya alasan putus asa. Hari ini merupakan jadwal rutin Alvaro untuk hemodialisis alias cuci darah. Rute Lenteng Agung, Jakarta Selatan menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menjadi jalur rutin yang harus dijalani minimal seminggu 2 kali mengikuti jadwal cuci darah Alvaro. Perjuangan Septiani sebagai seorang ibu tidak hanya diuji secara mental, melainkan juga dari sisi ekonomi keluarga. Menyewa taksi online adalah pilihan terakhir untuk membawa buah hatinya berobat. Rp300.000 dikeluarkan untuk biaya perjalanan sekali berobat. Padahal dalam seminggu minimal 2 kali cuci darah. Belum lagi fisioterapi di luar jadwal cuci darah yang juga mengharuskannya bolak-balik ke RSCM.
Dana Rp2.400.000 per bulan harus disiapkan Septiani hanya untuk transport saja. Sementara perjuangannya sudah dilakoni dari Oktober 2022 hingga kini. Meski berat, namun beban itu setidaknya terobati dengan perkembangan Alvaro yang terus membaik. Walaupun dukungan pemerintah masih belum maksimal. Pemerintah sampai saat ini, detik ini pun nggak ada pertanggungjawabannya. Karena kalau dibilang pemerintah itu dari kemarin-kemarin cuma bilang udah dikasih gratis apa? Sedangkan kita dibilang pakai BPJS, pakai duit kami, ya kan? Duit kita sendiri. Ya kami berhak dong mendapatkan itu semua fasilitasnya. Untuk saat ini pemerintah nggak ada apa-apanya, nggak dikasih, istilahnya nggak ada pertanggungjawabannya untuk kami gitu. Cerita memilukan lain datang dari Filomena Daun, seorang ibu yang juga harus menelan kenyataan pahit. Salah satu anak kembarnya bernama Brazilio Gibran Harum sempat menyatakan kritis karena tidak menyadari adanya zat beracun yang tercampur dalam obat demam yang sempat dikonsumsinya beberapa waktu silam. Awalnya Brazilio demam karena tumbuh gigi. Kebetulan lagi liburan di Labuan Bajo. Di sana tersedia di salah satu apotik hanya sirup PT Avifarma. Dan saat itu Brazilio hanya mengkonsumsi sirup ini 1 kali. Pas malam hari dikasih, paginya Brazilio udah sama sekali nggak pipis. Pas besoknya dicuci darah langsung kritis. Langsung tidak sadarkan diri. Kurang lebih 1 bulan 3 minggu. Saya sempat depresi. Selama di RSCM, saya tiap hari didampingi psikolog. Bahkan saya diminta untuk mengkonsumsi obat. Tapi di situ saya jawab, saya tidak stres, saya tidak gila. Saya hanya hancur melihat kondisi anak saya yang seperti ini. Jahat sekali menurut saya. Sampai sekarang saya masih mengalami trauma. Ibu mana yang tak remuk hatinya melihat anak yang dirawat sedari kecil itu kini fisiknya trauma hebat setelah meminum obat demam yang sempat beredar luas dan legal. Pertama kali masuk di ruang penginapan, Brazilio didiagnosa akan buta permanen dengan cairan hidrosefalus di otak, dengan lumpuh. Tentunya sangat menyakitkan dan hancur sekali rasanya ketika melihat anak yang lahir dengan sehat, sempurna. Dengan sirup ini yang bukan dikasih secara gratis ya Pak ya, ini kita beli menggunakan uang. Malah membunuh masa depan anak kami. Kami seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Kami teriak, meminta pertolongan. Tapi tidak ada yang memberikan pertolongan. Itu yang terjadi pada kami saat itu. Sampai sekarang kami masih mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Karena anak kami Brazilio harus tetap kontrol 2-3 kali seminggu di RSCM. Pemerintah yang sebenarnya kami anggap orang berpendidikan tinggi yang punya rasa empati, ternyata sama sekali tidak ada. Meski kini Brazilio berangsur membaik, tapi semua ini atas jerih payah dan perjuangan orang tuanya yang harus berdarah-darah mengumpulkan pundi-pundi rezeki untuk membalikan keceriaan anaknya. Brazilio dan Alvaro, 2 di antara ratusan anak lainnya yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal. Hingga 31 Januari 2023, tercatat 326 pasien gangguan ginjal akut terkonfirmasi di 27 provinsi. Tren penyakit gangguan ginjal akut pada anak ini mengalami kenaikan drastis sejak Agustus hingga Oktober 2022. Dan puncaknya terjadi di bulan Oktober sebanyak 124 kasus. Penyakit gangguan ginjal akut ini memang rentan menyerang anak-anak usia 1 hingga 5 tahun. Dari 326 kasus, setidaknya sebanyak 204 pasien anak meninggal dunia. Itu artinya sekitar 63% atau 204 jiwa anak di bawah umur peregang nyawa, kecolongan, atau mungkin teledor.
Entah penggunaan diksi mana yang paling pas dalam menggambarkan situasi ini jika merujuk pada banyaknya korban anak akibat gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terjadi di negeri ini. Dan karena ini seperti penyakit baru, sama ya seperti penyakit baru, umumnya kan di awal-awal angka kematian, angka kesakitan beratnya tinggi karena kan kita belum tahu obatnya, bahkan kita belum tahu penyebabnya ya. Sebenarnya kadar DEG dan EG itu sebenarnya adalah suatu senyawa yang bisa terjadi dalam proses pembuatan obat cair atau obat sirup. Nah, hanya memang ada kadar tertentu yang masih bisa diizinkan ya. Nah, ini yang tentunya artinya kita perlu memperkuat lagi ya bagaimana proses quality control dan juga kita harus meyakinkan setiap perusahaan itu mengikuti mungkin namanya itu adalah cara pembuatan obat yang baik. Belakangan diketahui ratusan nyawa bocah tak berdosa ini melayang disebabkan karena menelan kandungan zat beracun etilen glikol dan dietilen glikol yang larut bersama obat demam anak. Presiden Joko Widodo langsung memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Kepala Badan POM Penny Kusmastuti untuk menangani kasus ini. Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo sejak Januari hingga Oktober 2022 telah merawat 49 pasien gangguan ginjal akut dan 31 anak meninggal dunia. Rata-rata pasien anak suspek gangguan ginjal akut berusia 8 bulan sampai 8 tahun. Januari, Februari sudah ada 1-2, tapi kasusnya kita masih perlakukan seperti kasus gagal ginjal akut yang lazim. Tapi setelah kita lihat kok belakangan ini kok makin banyak, ada apa ini? Puncaknya Agustus kok banyak sekali. Tangani gagal ginjalnya, tangan yang lain kok nggak baik-baik juga. Ada juga yang tidak baik, ada yang baik kan kita banyak yang tidak baik sehingga angka kematiannya lebih dari 50%. Obat yang ada ini kita periksakanlah ke laboratorium. Ternyata zat tersebut di obat yang pernah dikonsumsi oleh anak tersebut. Zat etilglikol EG dan dietilglikol itu DEG itu bukan zat yang bagian untuk farmasi, itu industri yang lain. Berbagai industri yang lain, plastik dan lain sebagainya lah. Tapi tidak untuk dikonsumsi, tidak untuk bagian dari farmasi obat-obatan. Sampai anak saya meninggal, belum ada obatnya. Dari serangkaian peristiwa yang menewaskan ratusan anak di bawah umur mengerucut karena adanya zat beracun pada obat sirup anak, polisi terus berupaya mengungkap kasus ini. Februari lalu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menangkap beberapa tersangka dari perorangan dan korporasi dalam kasus ini. Penyidikan sementara polisi terungkap ada unsur kesengajaan yang menewaskan ratusan anak tidak berdosa itu. Meski beberapa tersangka sudah ditangkap dan proses pidana terus berjalan, secara perdata, kasus ini juga ikut digulirkan. Puluhan keluarga korban secara kelompok mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya gugatan ini dialamatkan ke 11 pihak, 8 diantaranya merupakan pihak farmasi dan 3 sisanya dari pemerintah. Namun, seiring jalannya persidangan, 6 tergugat dari pihak farmasi dikeluarkan dari gugatan karena telah menyepakati adanya beberapa poin dari materi gugatan, termasuk di dalamnya ada ganti rugi. Sementara 5 tergugat diantaranya PT Avi Pharma Pharmaceutical Industry, CV Samudra Chemical, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan masih kekeh bertahan dan ingin melanjutkan sidang perdata ini sampai akhir ketok palu. Klien kami Avi Pharma pertama sudah memiliki sertifikat CPOB, sudah memiliki izin edar. Ya, nah, karena memang dari BPOM kan tidak pernah mensyaratkan pengujian propilen glikol. Baru setelah ada kejadian ini dipersyaratkan pengujian propilen glikol. Bahkan metode pengujian barang jadi pun baru ada setelah di bulan Oktober kalau nggak salah saya. BPOM hanya
mencari kambing hitam aja, seolah-olah industri farmasi yang dikambing hitamkan. Kita sudah mengikuti semua prosedur dari BPOM semuanya. Kan Kemenkes harus mengupayakan kesembuhan bagi keluarga korban, dan juga sampai sembuh. Maksudnya sembuh itu dalam arti bukan sembuh gagal ginjalnya saja, tetapi juga beserta penyakit-penyakit penyerta lainnya. Masalahnya sejauh ini tanggung jawab pemerintah hanya sebatas BPJS. BPJS itu kan bukan bentuk tanggung jawab, itu kan iuran yang dibayarkan. Oleh karena itu para keluarga korban dapat benefit gratis berobat. Jangankan soal ganti kerugian, kompensasi saja. Mereka masih ribut soal lembaga negara mana yang berwenang. Obat sirup paracetamol ini, Mas, itu beredar di Vaskes itu berdasarkan SOP dong tentunya. Dan itu di-cover oleh program BPJS. Dan obat itu diresepkan. Jadi jangan salahkan keluarga korban ketika mereka mengkonsumsi obat itu. Lalu, bagaimana pemerintah menanggapi hal ini? Pada prinsipnya kami terbuka untuk melakukan mediasi. Hanya memang apa yang dituntut oleh pihak keluarga korban mungkin ada beberapa yang belum kami bisa penuhi. Salah satunya apa, Bu? Mungkin jumlah santunan ya, kemudian proses untuk santunan itu sendiri. Ada juga tuntutan yang berupa misalnya biaya transport ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ini tentunya kan bukan termasuk yang di dalam tusinya Kementerian Kesehatan, sehingga memang harus kami lakukan koordinasi juga dengan kementerian atau lembaga yang terkait. Misalnya justru pemerintah daerahnya juga kita libatkan ya untuk kemudian menangani kasus ini. Obat-obat inilah yang menjadi dasar para keluarga korban minta keadilan atas nasib malang anak-anak mereka. Knock knock. Hey everyone, it's my name. Inilah Kala Panghegar Bumi Al-Abrar saat berulang tahun yang ke-8. Safitri tak pernah menyangka perayaan ulang tahun ini menjadi momen terakhir baginya melihat keceriaan Hegar. Hegar pamit karena divonis gangguan ginjal akut setelah mengkonsumsi obat demam sebulan sebelum ia berpulang. 26 September ada diresepkan paracetamol sirup. Pada tanggal 29 itu muntah terus demam lagi tinggi. Akhirnya kami putuskan bawa lagi, baru dirujuk ke Vaskes 2-nya. Ini anak saya nggak berkemih lagi nih, gimana ini? Kan nggak masuk akal ketika intake-nya banyak tapi dia nggak ada outtake-nya. Jadi pada tanggal 1 Oktober saya minta cabut. Maksudnya saya minta hentikan semua infusannya karena buat saya nggak wajar. Dia nggak pipis-pipis juga dari tanggal 30 itu udah nggak pipis. Terus ada mulai pembengkakan di pipinya. Terus pembengkakan di kaki dan perut. Ketika kadar uremia keluar, baru kan di situ pun mereka bahasanya baru penurunan fungsi ginjal. Jadi kita harus kayak dipaksa untuk cepat beradaptasi, kayak terima anaknya gini, besok anaknya udah begini, anaknya gini, anaknya udah mati batang otaknya, udah nggak ada aktivitas di otaknya, paru-parunya udah kerendam cairan. Itu kita kayak dari day 1 sampai 14 itu kayak setiap hari dikasih apa ya, kayaknya kalau pada saat itu kayaknya kayak kerobohan gedung itu udah nggak cukup rasanya. Tapi saya ini ibu ya. On behalf saya memang menyalahkan lembaga-lembaga yang terkait. Rasa bersalah itu tetap lebih besar ke diri saya sendiri. Bayangin Mas, kan kita ingin kasih obatnya, ya kan? Intinya sampai anak saya meninggal, belum tahu apa, belum ada protokol, belum ada obatnya. Jadi hanya supporting treatment. Saya mau ada kesadaran masyarakat. Jadi kita saling menghargai. Jadi saya mau anak saya meninggalkan warisan ya. Warisan kebaikan. Hampir 1 tahun sudah kasus ini belum juga tuntas. Persoalan di sana sini yang menyangkut hak keadilan para korban seolah masih jadi sesuatu yang mahal untuk ditunaikan. Padahal beberapa rekomendasi sudah diberikan oleh pihak-pihak pengontrol kebijakan. Kesimpulannya adalah bahwa memang terjadi adanya dalam tanda kutip satu proses praproduksi yang dilakukan oleh industri farmasi
yang menyebabkan saya sebut dengan racun, bukan obat kan gitu. Ini racun untuk anak-anak. Ini ada kelemahan di BPOM sebenarnya. Ketika BPOM melakukan post market atau pramarket itu masih hanya sampling kan gitu, tidak seluruhnya. Maksud saya ketika proses produksi itu laboratorium antara perusahaan farmasi dengan perusahaan BPOM tentang CPOB, CPOM itu harus link kan gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang kejanggalan maka BPOM sudah mendeteksi kan gitu. Selama ini kan kalau sudah uji lab selesai, kemudian syarat itu terselesaikan, CPOB, CPOM, ya sudah lolos tanpa harus dikontrol seluruh penyebaran dari obat itu kan gitu. BPOM dengan Kemenkes ini kurang harmonisasi kan gitu, saling belum satu tarikan ketika persoalan ini kan gitu. Itu yang padahal sudah tahu bahwa penyebab kematian ya sudah pasti dari kami mengatakan 90% adalah dari cemaran obat kan gitu. Saya melihat ini sebuah peristiwa yang menurut saya sebagai tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan negara belum hadir sampai hari ini. Kalau untuk pemeriksaan ini memang lebih banyak dikerjakan oleh Badan POM, tapi kan kita membuat aturan juknis dan pedoman pelaksanaannya ya, dan tentunya memang bersama Badan POM. Nah ini yang artinya regulasi-regulasi inilah yang bisa kita lakukan secara bersama, tapi memang yang melakukan pemeriksaan itu adalah tugas dan fungsi dari Badan POM. Mengenai evaluasi misalnya perpanjangan izin edar, kemudian pendaftaran obat, ini yang kita bicarakan dengan Badan POM untuk SOP-nya tadi kita perkuat. Jadi misalnya tadinya hanya mereka memasukkan data per 6 bulan, nah sekarang mereka harus datakan 3 bulan. Badan POM memang menjadi salah satu pihak yang mau tak mau terseret atas semua peristiwa yang muncul. Namun pihaknya punya pandangan lain. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan POM sudah sesuai ketentuan. Namun di dalam sistem yang hulu ke hilir tersebut bukan hanya ada Badan POM, ya, ada industri farmasi, ada pemasoknya, ya, ada pemasoknya, ada importirnya, ada yang memasukkan ke dalam bahan pelarut tersebut ke dalam Indonesia, ya, kemudian didistribusikan sampai ke industri farmasinya. Jadi ada pemasok, distributor. Nah, di sini ada satu gap tadi ya. Gap itu adalah sesuatu kesenjangan yang mana Badan POM tidak terlibat dalam pengawasan. Meski pengedar telah tiada, namun perjuangan Safitri dan beberapa orang tua lain yang anaknya masih hidup dalam perawatan belum tuntas. Bukan hanya untuk mencari keadilan bagi mereka saja, melainkan memperjuangkan hak hidup anak-anak lain agar kasus serupa tidak terulang di negeri ini. Bukan saatnya lagi saling tuding siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Bersinergi dan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan untuk menuntaskan hak-hak mereka menjadi cerminan bahwa bangsa ini semakin arif dan layak untuk dibanggakan. Kami cukupkan booster investigasi. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.